Bab 1496. Charlie berkata dengan ringan, "Tidak, lebih mudah bagiku untuk pergi sendiri." Elaine tersenyum dan mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu kamu harus memperhatikan keselamatan di jalan." Setelah berbicara, melihat Charlie keluar, dia buru-buru berkata, "Menantu yang baik, jika Anda melihat hal-hal yang baik di East Cliff, tolong bawakan salinannya untuk ibu." "Baik." Charlie menanggapi dan mengambil langkah menjauh dari rumah. Bandara Orrow's Hill. Charlie tidak membawa koper apapun, jadi dia mengganti boarding pass dan lulus pemeriksaan keamanan. Karena Ishak membelikannya tiket kelas 1, dia langsung pergi ke ruang VIP setelah melewati pemeriksaan keamanan. Pesawat lepas landas pada pukul 10, dan staf layanan di ruang VIP secara pribadi membimbingnya untuk naik ke pesawat lebih awal pada pukul 9.20. Charlie naik pesawat di depan yang lain, dan sudah ada beberapa orang di kabin kelas 1. Pembagian first class pesawat ini adalah model 2-2 yaitu terdapat 2 tempat duduk yang lebih lega di setiap sisi koridor. Kursi bisa diletakkan mendatar sehingga Anda bisa berbaring, yang akan sangat nyaman. Posisi Charlie berada di dekat jendela, dan setelah duduk, dia melihat keluar jendela dengan bingung. Selama lebih dari 10 tahun, dia tidak berada dalam kondisi ini. Cemas dan berharap sedikit. Orang dahulu mengatakan bahwa dia dekat dengan kampung halamannya, dan tidak bisa lebih tepat untuk menggambarkannya sekarang. Pesawat masih menjemput penumpang, dan ketika dia mencium bau samar di lubang hidungnya, dia menoleh dan melirik tanpa sadar. Seorang wanita muda baru saja mendatanginya dan hendak duduk. Melihat dia menoleh, wanita itu juga menatapnya tanpa sadar, dan tiba-tiba berseru, "Charlie, mengapa kamu di sini?" Charlie juga tertegun. Karena wanita di depannya ternyata adalah Elsa, wanita yang selalu menyukainya, sahabat Claire. Dia juga terkejut dan bertanya, "Elsa, kenapa kamu ada di sini?" "Aku akan ke East Cliff." Elsa berkata dengan heran, "Saya dari East Cliff, Anda seharusnya tidak bodoh." Setelah itu, dia buru-buru duduk dan bertanya dengan penuh semangat, "Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan di East Cliff? Bagaimana dengan Claire? Bukankah dia ikut denganmu?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada yang harus aku lakukan di East Cliff. Seorang teman memperkenalkan saya pada pekerjaan Feng Shui. Bayarannya lumayan bagus, jadi saya pergi saja ke sana." Elsa tiba-tiba mengangguk dan berkata, "Itu kebetulan. Saya baru saja pulang untuk merayakan ulang tahun nenek saya. Saya tidak menyangka bahwa kami tidak hanya berada di pesawat yang sama, tetapi tempat duduknya bersebelahan. Menurutku kita berdua memang ditakdirkan." Meskipun Elsa sudah lama tidak bertemu Charlie, perasaannya padanya tidak pernah berubah. Faktanya, dia sangat merindukan Charlie selama ini. Awalnya, dia menerima undangan Claire untuk tinggal bersama mereka di Thompson, tetapi selama waktu itu, terlalu banyak yang terjadi di keluarga Wilson. Setelah beberapa saat, keluarga Nyonya Wilson berlari ke pintu, dan dengan putus asa ingin tinggal di Thompson. Setelah beberapa saat, Elaine menghilang, dan Claire sedang mencari ke seluruh dunia. Kemudian, Yakub akan menghibur cinta pertamanya di rumah. Belakangan, Elaine yang hilang kembali dan membuat seluruh keluarga gelisah. Sebagai orang luar, Elsa tidak bisa membantu tetapi masih tinggal di Thompson dalam lingkungan yang sangat kacau, jadi dia pindah kembali ke hotel lebih awal. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, dia hampir putus kontak dengan Charlie. Bab 1497. Bagi Elsa, Charlie selalu agak jauh. Dia tidak terlalu memikirkan Elsa, apalagi Elsa masih menjadi pacar istrinya yang baik, dan dia harus menjaga jarak darinya. Tapi dia tidak menyangka keduanya akan tetap bertemu di pesawat. Elsa sedang dalam suasana hati yang baik, dia tanpa sadar mendekati Charlie, dan bertanya, "Hei, Charlie, berapa hari kamu akan tinggal di East Cliff kali ini?" Charlie berkata, "Belum tentu. Itu tergantung pada kecepatan pekerjaan. Jika cepat, akan menjadi 2 atau 3 hari, jika lambat akan menjadi 4 atau 5 hari. Elsa berkata dengan semangat, "Oh, saya memesan tiket 4 hari kemudian, bagaimana dengan Anda? Kapan Anda memesan tiket? Bisakah kita kembali bersama?" Charlie berkata terus terang, "Saya belum memesan tiket penerbangan pulang pergi. Mari kita bicarakan tentang itu setelah masalah ini selesai." "Itu masih belum pasti." Elsa buru-buru berkata, "Kalau begitu, kalau sudah selesai, beritahu saya,
saya akan lihat apakah waktunya bisa dikoordinasikan, dan jika kita bisa berkoordinasi, maka kita akan kembali bersama. Charlie agak menjijikkan di dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia masih berkata dengan acuh tak acuh, mari kita lihat ini ketika saatnya tiba. Masih banyak ketidakpastian. Elsa bahkan tidak menyadari bahwa Charlie bersikap asal-asalan, jadi dia mengangguk dan setuju. Kemudian dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang sedang kamu lakukan? Apa kabar? Charlie berkata, saya tidak sibuk, tunjukkan saja Feng Shui pada orang-orang sesekali, dan tetaplah di rumah selama sisa waktu. Elsa bertanya dengan hati-hati, setelah Claire kembali, ibunya tidak merepotkanmu, kan? Tidak. Charlie tersenyum dan berkata, dia jauh lebih damai sekarang daripada sebelumnya. Itu sangat bagus. Elsa menghela nafas dengan tulus, aku takut Bibi mengganggumu di rumah. Senang sekali dia bisa tenang. Charlie mengangguk ringan, mengeluarkan ponselnya, mengirim pesan WeChat ke Sarah, dan berkata kepadanya, Sarah, berikan saya alamat spesifik rumah Anda, saya akan berada di sana hari ini. Sarah segera mengiriminya panggilan suara dan bertanya dengan penuh semangat, Charlie, apakah kamu datang ke sini hari ini? Iya. Charlie berkata, saya baru saja menyelesaikan masalah ini di sini tadi malam, jadi saya memesan tiket hari ini untuk sementara. Sarah buru-buru berkata, jam berapa itu mendarat? Aku akan menjemputmu di bandara. Charlie mengira dia adalah bintang besar, dan diperkirakan paparazzi akan mengikutinya masuk dan keluar. Jadi dia berkata, jangan repot-repot, kirimkan saya posisi tertentu, dan saya akan melakukannya sendiri. Sarah berkata, tidak. Aku akan memilihmu tapi jangan khawatir, aku akan berdandan sebentar dan aku tidak akan dikenali. Lupakan. Charlie berkata, paparazzi sangat kuat. Berapa banyak selebritas yang menipu dan merusak sepatu mereka. Mereka pikir mereka tersembunyi dengan baik, tapi mereka semua didapatkan oleh paparazzi. Sarah berkata tanpa daya, oke, kalau begitu saya akan memposting lokasinya ke WeChat Anda nanti, bisakah Anda berada di sana pada siang hari? Saya akan membiarkan keluarga menyiapkan makan siang. Charlie berpikir sejenak, hampir, kalau begitu aku akan mengganggumu. Sarah terkekeh dan berkata, saya tidak akan memberitahu orang tua saya tentang ini dulu, katakan saja bahwa orang tua akan menjadi tamu di rumah. Saya yakin mereka akan sangat senang saat melihat Anda. Katanya, ada juga sedikit kehangatan di hatinya. Bab 1498. Berpikir tentang kemunduran ayah Sarah, Philip, dia bertanya, apakah kondisi paman baik-baik saja? Tidak terlalu bagus, Sarah berkata dengan suara rendah, tidak terlalu bagus. Dokter telah menganjurkan agar dia dirawat di rumah sakit lagi. Ayahku tidak mau pergi. Saya pikir dia sedikit tertekan. Mungkin dia sudah mengundurkan diri. Saya tidak ingin menyerah lagi, dia selalu merasa tidak bermartabat ketika menerima berbagai perawatan di rumah sakit. Anda mungkin tidak tahu karakternya, tetapi ibu saya mengatakan bahwa dia persis seperti ayah Anda. Ini seperti, mereka adalah poros, jangan mendengarkan bujukan. Charlie tahu bahwa banyak orang yang baik memiliki keinginan yang lebih sedikit untuk bertahan hidup saat mereka sekarat. Ini terutama karena mereka telah bersikap baik selama bertahun-tahun, dan mereka sangat menghargai wajah dan martabat. Mereka tidak ingin merendahkan semua martabat dan harga diri mereka di akhir hidup mereka untuk hidup dalam jangka waktu yang terbatas. Charlie bahkan mendengar bahwa banyak orang hebat telah menandatangani perjanjian tidak ada penyelamatan ketika mereka sakit parah. Jika hidup mereka berakhir, mereka tidak akan diintubasi, dioperasi atau diventilator, hanya untuk membuat diri mereka lebih bermartabat. Tampaknya Philip sudah mulai merencanakan masa depan. Untungnya, waktu reuninya dengan Sarah relatif tidak disengaja. Jika menunggu Philip meninggal karena penyakit yang serius, dia tidak akan bisa menyelamatkan nyawa Philip. Jadi, dia berkata untuk menghiburnya, jangan terlalu khawatir tentang masalah ini, saya akan membantu Anda menyelesaikannya setelah saya tiba. Sarah tersedak dan berkata, terima kasih, Charlie, dia akan sangat senang jika kamu bisa datang menemui ayah. Charlie tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Sarah, agar tidak didengar oleh Elsa, yang berada di sebelahnya, jadi dia berkata, ayo lakukan ini dulu. Pesawat akan lepas landas dan akan dimatikan. Sarah buru-buru berkata, oke, Charlie, aku menunggumu di East Cliff.
Charlie menutup telepon, dan Elsa tidak bisa menahan senyum. Oh, Charlie, kamu sangat luar biasa sekarang. Tidak heran orang memanggil Anda guru. Mendengarkan nada yang baru saja Anda panggil, sepertinya mereka menunggu Anda untuk memadamkan api. Charlie sedikit tersenyum. Feng Shui adalah sesuatu seperti ini kadang-kadang, jika tidak ada masalah, tetapi ketika ada masalah, seringkali terburu-buru. Elsa menghela nafas dari lubuk hatinya. Claire benar-benar beruntung menemukan suami yang cakap sepertimu. Setelah berbicara, Elsa bertanya lagi, ngomong-ngomong, kemana kamu akan pergi ke East Cliff kali ini? Charlie berkata, dekat jalan lingkar kelima timur laut, ada area villa. Elsa berkata dengan gembira, itu tidak jauh. Datang ke rumah saya. Charlie berkata dengan memalukan, tidak akan, itu tidak pantas, dan aku datang ke East Cliff kali ini, ada cukup banyak hal. Elsa tersenyum tipis, tidak apa-apa. Lihat waktu itu. Jika Anda tidak punya waktu, itu tidak masalah, tetapi Anda harus memberi saya kesempatan untuk mentraktir Anda makan malam, sama seperti saya berterima kasih karena telah menyelamatkan saya 2 kali, oke? Mendengar bahwa itu hanya makan, Charlie tidak munafik, dan dia mengangguk dan setuju, oke. Saat ini, pramugari yang cantik dan murah hati mulai mengingatkan semua orang untuk memasang sabuk pengaman dan pesawat siap untuk diluncurkan. Setelah itu, pesawat melaju perlahan dan sampai di ujung landasan. Setelah meluncur dengan kecepatan yang cukup di landasan, pesawat itu lepas landas. Elsa sangat bersemangat di sepanjang jalan, terus mencari topik dari sisi Charlie. Tapi pikiran Charlie selalu tertuju pada East Cliff, tempat yang membawa kenangan masa kecilnya. Setelah 1 jam 40 menit penerbangan, pesawat perlahan-lahan turun dan mendarat dengan mulus di landasan pacu Bandara Internasional East Cliff. Jantung Charlie tiba-tiba berdegup kencang saat ini, dan dalam hatinya berteriak, East Cliff, aku kembali. Bab 1499. Saat pesawat mendarat, Charlie dan Elsa turun dari pesawat bersama. Karena Charlie tidak memiliki bagasi yang diperiksa, dia tidak perlu menunggu untuk mengambil kopernya, dan Elsa adalah kecantikan yang luar biasa, dan dia biasanya membawa banyak pakaian, kosmetik, dan produk perawatan kulit ketika dia pergi keluar. Apalagi untuk yang seperti kosmetik dan produk skincare gampang melebihi kapasitasnya, jadi wajib check-in. Setelah turun dari pesawat, dia tidak bisa langsung pergi seperti Charlie, dan dia harus menunggu barang bawaan keluar di area pengambilan barang. Jadi dia buru-buru bertanya pada Charlie, Charlie, bagaimana kabarmu nanti? Charlie berkata, aku akan keluar dan menghentikan taksi dan pergi. Elsa buru-buru berkata, kalau begitu, sebaiknya kamu menungguku sebentar, ayo pergi bersama. Kebetulan keluarga saya mengemudi untuk menjemput saya, dan saya bisa mengantarmu. Charlie tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak, Elsa, aku cukup cemas di sana, ayo pergi sendiri-sendiri. Elsa berkata dengan putus asa, oke, kalau begitu mari kita buat janji lagi di lain hari. Jangan lupa bahwa kamu berjanji padaku. Ayo makan bersama. Baik. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, kamu menunggu kopermu, aku akan pergi dulu, dan aku akan membuat janji lain hari. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Elsa, dia berjalan keluar dari Bandara East Cliff sendirian. Setelah dia keluar, dia terlambat untuk menghela nafas, dan dia siap untuk pergi langsung ke halte taksi untuk mengantri taksi. Tepat setelah dia keluar, seorang wanita terbungkus jaket tebal, mengenakan topi jaket, topeng dan kacamata hitam, berlari ke arahnya dengan cepat. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas, wanita itu melompat ke arahnya dengan gembira, berteriak dengan gembira, Charlie. Dia mendengar suara wanita itu adalah Sarah, jadi dia lengah dan membiarkannya terjun ke pelukannya. Sambil menggendong Sarah dengan ringan, Charlie tidak bisa membantu tetapi bertanya, bukankah sudah kubilang, aku bilang jangan jemput aku? Kenapa kamu datang ke sini? Sarah berkata dengan rajin, saya ingin bertemu Anda segera. Aku takut aku tinggal di rumah, dan aku tidak bisa tidak memberitahu orang tuaku tentang kabar kedatanganmu sebelumnya, jadi aku pergi begitu saja. Charlie bertanya lagi, kamu tidak akan terlihat oleh paparazzi saat kamu keluar. Jika Anda diam-diam didapatkan oleh paparazzi dan Anda adalah bintang besar yang memeluk seorang pria di gerbang bandara, popularitas Anda mungkin akan sangat terpengaruh. Apa yang Anda takutkan? Sarah berkata dengan nada acuh tak acuh,
Jika itu benar-benar dibeli dan dibuka, maka saya akan mengatakan bahwa saya sedang menggendong tunangan saya. Jika popularitas akan menurun karena ini, biarkan saja. Saya tidak bergantung pada industri hiburan untuk makan, jadi mudah menemukan Anda saat saya masuk dan bermain. Sekarang setelah saya menemukan Anda, saya dapat meninggalkan lingkaran kapan saja. Baik. Charlie tanpa daya bertanya padanya, mari kita pergi menemui paman dan bibi secepatnya. Apakah kamu mengemudi di sini? Sarah mengangguk dan berkata, saya baru saja memarkir mobil di tempat parkir. Ayo pergi dan ambil mobil bersama. Sambil berkata begitu, Sarah memeluk lengan Charlie dan membawanya ke tempat parkir. Sarah mengendarai mobil Volvo tua yang sangat sederhana hari ini. Setelah masuk ke dalam mobil, dia melepas topinya dan berkata dengan malu-malu, Charlie, maaf, mobil yang saya kendarai hari ini agak lusuh. Alasan utamanya adalah karena sebagian besar paparazzi mobil di keluarga kami tahu, jadi saya hanya mengemudikan mobil tua ini. Jangan tidak menyukainya. Charlie tersenyum dan mengangguk, dan berkata, kamu tidak tahu hari apa aku hidup bertahun-tahun ini. Saya katakan terakhir kali bahwa saya dulu tinggal di panti asuhan. Setelah saya keluar, kakek istri saya mengatur agar saya pergi ke lokasi konstruksi. Setelah 1 tahun kuliah, saya telah melalui semua kesulitan, bahkan jika Anda memberitahu saya bahwa Anda membutuhkan saya untuk berjalan ke rumah Anda, saya tidak keberatan. Sarah memandang Charlie dan mendesah pelan, Charlie, kamu telah menderita selama bertahun-tahun. Bab 1500. Charlie menggelengkan kepalanya, tidak masalah jika kamu menanggung kesulitan. Menurut pendapat saya, semua kesulitan yang saya hadapi adalah semacam pelatihan bagi saya. Sarah mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan saat mengemudi keluar dari tempat parkir, dia berkata, ayahku masih membicarakanmu kemarin. Bukankah dokter memintanya untuk kembali ke rumah sakit untuk perawatan? Ia tahu bahwa kondisi fisiknya mungkin sangat tidak optimis. Jadi dia menghela nafas, penyesalan terbesar adalah dia tidak bisa menemukanmu. Charlie terharu dan sedikit tersenyum, Sarah, jangan khawatir, denganku, paman pasti akan pulih kesehatannya. Sarah tidak tahu kemampuan Charlie, apalagi Charlie memiliki gelar Master Naga Sejati di kelas atas Aurous Hill, jadi dia tidak pernah percaya bahwa dia bisa menyembuhkan penyakit terminal ayahnya. Saat ini, dia hanya merasa ayah akan sangat senang saat melihat Charlie. Jika mood membaik, saya yakin tubuhnya juga akan berubah sampai batas tertentu. Rumah Sarah tidak jauh dari Bandara Internasional Eastcliff. Bandara Eastcliff berada di timur laut kota, dan beberapa distrik villa super teratas di Eastcliff juga berada di distrik villa pusat tidak jauh dari sana. 20 menit kemudian, Sarah mengemudikan mobil ke Eastcliff Ocean Mansion. Meskipun ada banyak villa Eastcliff, kebanyakan dari mereka adalah townhouse puluhan juta orang. Hanya ada sedikit villa keluarga tunggal yang besar dan mewah di daerah perkotaan. Kebanyakan villa keluarga tunggal terletak di daerah yang sangat terpencil di utara, dekat Gunung Xiaotang. Di antara villa keluarga tunggal yang terbatas di daerah perkotaan, Ocean Mansion bisa dikatakan sebagai salah satu area villa teratas. Setiap villa di sini memiliki harga minimal 1 miliar dan mewah. Namun, tempat ini masih tidak bisa dibandingkan dengan rumah keluarga Wade. Dalam ingatan Charlie, rumah keluarga Wade bukanlah villa mewah yang dibangun oleh pengembang semacam ini, tetapi istana seorang pangeran di dinasti Qing. Itulah kemewahan sederhana dan suasana megah yang sesungguhnya. Charlie ingat hanya lusinan pilar keong emas di mansion yang tak ternilai harganya. Dikatakan bahwa pada awal lebih dari 10 tahun yang lalu, penawaran di pasar telah melebihi 100 juta. Ini bukan yang paling mencolok. Yang paling mencolok adalah rumah Pangeran Gong di Eastcliff, di mana pilar jinsinan bernilai lebih dari 2 miliar. Namun, rumah Pangeran Gong adalah monumen budaya nasional dan tidak dimiliki oleh siapapun. Oleh karena itu, Wade dapat menonjolkan martabat rumah keluarga. Ketika Sarah mengendarai mobil pulang, pintu halaman dan pintu garasi terbuka secara otomatis. Seorang pelayan berusia 40 tahun bergegas ke garasi, dan sambil membantu membuka pintu mobil, dia dengan hormat berkata, Nona, makanan sudah siap, tunggu saja kamu, kenapa kamu lari begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Setelah berbicara, dia tiba-tiba menemukan seorang pria duduk di kopilot. Dia terkejut, dan berkata dengan sopan, Halo, Pak. Charlie mengangguk sedikit,
dan Sarah di samping tidak bisa menahan kegembiraannya, dan bertanya kepada pelayan, "Bibi, apakah orang tuaku ada di ruang makan?" Bibi mengangguk sedikit dan berkata, "Nona, Tuan sepertinya tidak enak badan." Dia terus mengatakan bahwa dia ingin kembali ke kamar untuk beristirahat. Lanjutkan. Ketika Sarah mendengar ini, dia buru-buru meraih tangan Charlie dan lari ke villa. Melewati aula yang besar dan mewah, Sarah langsung membawa Charlie ke ruang makan. Begitu dia memasuki ruang makan, dia dengan bersemangat berkata kepada pasangan paruh baya di meja, "Ayah, Bu, apakah kamu melihat siapa yang saya bawa?"